Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam program Sarimi Santapan di hari Minggu, episode yang ke-17. Terima kasih untuk semua saudara, sahabat yang telah menonton video-video saya, semoga itu menjadi berkat. Pada hari Minggu pagi ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan membaca satu bagian dari perjanjian baru dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-27. Sekali lagi, Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai ayat yang ke-27. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan yang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sebelum kita lebih lanjut mempelajari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami bersama-sama memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus supaya Roh Kudus menolong kami memahami kebenaran firman-Mu, dan kami boleh tinggal di dalamnya memuliakan nama Tuhan. Mari berbicara kepada kami Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai ayat 27 ini kita akan belajar tentang menjadi pelaku firman Tuhan. Dan ini satu tema yang sudah sangat umum, yang sudah mungkin beberapa kali kita sampaikan atau kita dengar. Tapi kembali lagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini
yang pasti akan memberkati kita semua menjadi pelaku firman Tuhan. Ketika diajukan satu pertanyaan, apakah bedanya seorang artis dengan seorang hamba Tuhan? Atau seorang artis dengan orang percaya? Ya, mungkin kita akan menjawab dengan banyak jawaban. Tetapi kalau kita memperhatikan, paling tidak seorang artis yang sedang tampil dalam satu sinetron atau satu tayangan, dia tampil sesuai dengan arahan sutradara, dan itu hanya merupakan settingan semata-mata. Tetapi ketika seorang percaya tampil, dia harus tampil apa adanya. Dengan kata lain, orang percaya atau seorang hamba Tuhan tampil bukan dalam settingan. Kalau kita perhatikan hari-hari ini, banyak orang yang tampil dalam settingan. Dalam arti begini, dia sesungguhnya hidup tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Kalau kita memperhatikan misalnya dalam dunia perfilman, kita memiliki banyak idola, apakah itu aktor atau artis. Ada banyak ketertarikan kita karena peran-peran mereka, karena permainan-permainan mereka dalam satu film itu begitu ideal, begitu luar biasa, begitu memukau. Tapi sesungguhnya itu hanya cerita atau settingan sesuai dengan skenario dari sutradara. Ketika dalam dunia nyata, kehidupan artis sangat berbeda. Tetapi kalau kita memperhatikan kehidupan seorang hamba Tuhan atau orang percaya, dia selalu ada dalam dunia yang nyata. Apa yang dia lakukan dalam kehidupannya, itulah yang sesungguhnya terjadi. Kalau kita memperhatikan, banyak orang bahkan supaya dia terkenal, supaya dia memiliki banyak penggemar, dia rela melakukan segala sesuatu yang bertentangan, yang mengundang kontroversi atau pro kontra. Hari-hari ini media sosial dipenuhi dengan berita-berita viral yang menampilkan sosok-sosok atau pribadi-pribadi kontroversial yang hidupnya sangat berbeda dari yang sesungguhnya. Apa yang tampil di media sosial sesungguhnya bukan fakta yang terjadi. Jadi orang banyak hidup dengan hidup bukan di dunia nyata, tetapi hidup dalam settingan media sosial. Kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, sangat jelas memberi nasihat kepada kita, supaya kita tidak hanya menjadi orang-orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi justru harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu. Kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mempelajari Alkitab, orang-orang yang menjadi guru kebenaran pada masa itu. Justru Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Hai engkau orang munafik, engkau tidak hidup sesuai dengan apa yang engkau ajarkan." Itulah kira-kira dalam bahasa yang sederhana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang banyak mengajarkan kebenaran, tetapi tidak hidup dalam kebenaran itu. Maka satu saat Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu boleh mengikuti ajaran-ajaran ahli Taurat dan orang Farisi, tetapi jangan mengikuti tingkah laku mereka." Dalam arti bahwa ada banyak orang yang mengajarkan kebenaran, tetapi dia sendiri tidak hidup dalam kebenaran itu. Hari ini kita bisa melihat apa yang kita katakan, itulah sesungguhnya kehidupan kita
kalau kita katakan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Namun yang menjadi perenungan kita ialah bagaimana supaya kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja. Maka kita melihat ada beberapa tahapan yang terdapat di dalam bagian ini dan juga mungkin dalam bagian-bagian lain yang kita ingat atau yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, untuk dapat menjadi pelaku firman Tuhan dalam pembacaan ini tentu dimulai dari hal yang sangat sederhana. Bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan kalau kita sendiri tidak dengar-dengaran kepada firman Tuhan? Atau dengan kata lain, bagaimana mungkin kita menjadi pelaku firman Tuhan kalau kita sendiri tidak pernah mendengar dan membaca firman Tuhan? Yang pertama dan yang kedua ialah mendengar dan membaca firman Tuhan. Apa yang kita dengar seringkali itulah yang akan tercetus dari mulut kita atau dari tingkah laku kita. Ya, ada satu contoh, kalau kita tinggal di satu daerah atau di satu tempat di mana seringkali kita mendengar satu lagu atau lagu-lagu yang misalnya viral, lagu-lagu duniawi, ya, yang seringkali kita dengar tanpa sadar, bukankah itu bisa kita nyanyikan? Mengapa kita bisa menyanyikannya? Karena kita mendengar, ya. Sehingga apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itulah yang seringkali tercetus dari kata-kata kita, tetapi juga dari tingkah laku kita. Oleh karena itu, untuk menjadi pelaku firman Tuhan, yang pertama dan kedua ialah kita harus mendengar dan kemudian kita membaca kebenaran firman Tuhan. Kemudian, yang ketiga, supaya kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tidak cukup hanya mendengar, ya, tetapi juga membaca, tetapi kita perlu menerima, dalam arti kita perlu bersekutu, dalam arti kita perlu merenungkan kebenaran firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Maka sesungguhnya waktu kita membaca, mendengar dan membaca kebenaran firman Tuhan, kita memerlukan satu suasana di mana kita bisa menyembah Tuhan, yang membuat kita bisa dekat dan merasakan hadirat Tuhan. Ini bukan hanya masalah perasaan atau logika sementara, tetapi merenungkan kebenaran firman Tuhan itu membutuhkan satu kondisi, situasi yang harusnya mendukung kita. Mengapa kita perlu merenungkan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya mendengar dan membaca? Karena dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan itu berarti di situ terjadi intimasi atau hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini satu bagian yang sesungguhnya seperti saya katakan tadi sudah biasa kita dengar atau juga mungkin kita lakukan. Tapi lagi-lagi firman Tuhan ini mengingatkan kita, ya, terlalu banyak waktu atau terlalu banyak kegiatan atau terlalu banyak situasi yang membuat kita kehilangan fokus atau kita kehilangan persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Ya, bukankah firman Tuhan katakan di dalam Mazmur pasal 1 di ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya, kita memiliki saat-saat di mana kita memiliki satu hubungan yang istimewa dengan Tuhan pada saat kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, totalitas hidup kita dalam persekutuan kita dengan Tuhan, itu yang dimaksud. Bukan berarti merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam kita tidak memiliki waktu untuk kegiatan yang lain, bukan.
tetapi menjadikan perenungan kita, hubungan kita yang intim dengan Tuhan dalam situasi-situasi ya, menjadi pola hidup yang nampak dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Itu yang ketiga. Yang keempat, supaya kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan, ternyata mendengar, membaca, kemudian merenungkan, itu tidak cukup. Yang keempat, kalau kita memperhatikan dalam ayat yang ke-25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Ternyata lebih jauh lagi. Kita dituntut untuk meneliti, menyelidiki, mempelajari kebenaran firman Tuhan. Sehingga dengan meneliti, menyelidiki, mempelajari firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang kuat secara rohani. Ada terlalu banyak orang Kristen yang terombang-ambing ajaran-ajaran, bahkan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ya. Oleh karena banyak orang Kristen yang hanya mendengar, membaca, dan hanya mengagumi firman Tuhan, tetapi dia sendiri tidak membaca dan dia sendiri tidak meneliti, tidak menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Ya, ada banyak orang yang mulai tertarik dengan firman Tuhan, apa kata orang, tapi dia sendiri tidak memiliki waktu untuk mempelajari. Di sini langkah kedewasaan kita secara rohani. Ketika kita memberi waktu untuk membaca, merenungkan, ya mendengar, tetapi juga menyelidiki, meneliti kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita sungguh-sungguh mengerti. Ya. Kalau kita memperhatikan di media sosial, begitu maraknya perdebatan demi perdebatan yang disertai ya penghujatan demi penghujatan satu dengan yang lain, termasuk oleh hamba Tuhan yang satu kepada hamba Tuhan yang lain. Bukan hanya orang Kristen kepada agama lain, tapi sesama orang Kristen, sesama hamba Tuhan, terjadi hujat menghujat. Dan saudara tahu mengapa sering terjadi? Karena persepsi, cara pandang, cara memahami kebenaran firman Tuhan yang kadang-kadang menjadi dangkal. Kita harus memahami bahwa seringkali terjadi perbedaan persepsi ketika kita meneliti, ketika kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Tapi jangan lupa, ya, tentu ketika kita membaca, ketika kita mendengar, ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu sesungguhnya harus mengubah perilaku. Kebenaran firman Tuhan itu sesungguhnya harus mengubah perkataan kita. Ya, sehingga sangatlah disayangkan kalau ada seorang hamba Tuhan mencoba menghakimi dengan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak layak satu dengan yang lain, ya, dengan alasan ajaran Alkitabnya berbeda dan seterusnya. Kita lihat, kita memperhatikan pada bagian ini. Kalau ini kita lakukan, maka itulah bagian yang terakhir yang kita lihat, kita kemudian bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita kembali kepada ayat-ayat di dalam ayat 19, dikatakan, "Hai saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar." Kembali kita lihat langkah yang pertama tadi, cepat untuk mendengar. Artinya kita tanggap kepada kebenaran firman Tuhan itu ketika kita mendengar firman Tuhan. Dan saudara tahu, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Lihat kontrasnya, tetapi lambat untuk berkata-kata. Kemudian dikatakan, dan juga lambat untuk marah. Nah, ini menjadi satu koreksi. Perhatikan. Ketika kita cepat mendengar firman Tuhan, itu menjadi satu
proses yang membuat kita menjadi orang yang bijaksana, orang yang memiliki kasih, orang yang penuh dengan pertimbangan. Dan saudara perhatikan apa akibatnya. Maka dikatakan orang itu akan lambat marah. Ya, saya pikir ini kelemahan kita semua. Jadi hari ini kita bisa menimbang. Ya, kalau kita mencoba kehidupan kita dalam 1 kali 24 jam dan kemudian coba kita menghitung hari-hari atau jam-jam waktu-waktu kita. Ya, berapa kali kita marah dalam satu hari, maka ada timbangan, ya, ada ukuran yang bisa kita pakai hari ini. Berarti pada hari-hari itu mungkin kita telah menjadi orang yang lambat dalam mendengar firman Tuhan. Ya, yang kedua, ya, ketika kita dikatakan dalam ayat yang ke-21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan penuh dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, dan seterusnya. Apa yang dimaksud? Ya, ketika kita belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan, kemudian kita menerima di dalam hati kita, ya, maka saudara perhatikan apa proses yang terjadi. Firman Tuhan itu yang akan membersihkan kita. Bukankah Daud dalam Mazmur 119 ayat 11 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa kepadamu. Ya, sebagai manusia yang masih terus mengalami proses di tengah-tengah dunia ini, kita bergumul dengan sikap kita. Ya, dengan kelemahan-kelemahan kita, dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang masih mengalami proses. Tapi tahukah saudara, ketika firman Tuhan itu kita taruh dalam hati kita, ya, maka semua yang kotor yang ada di dalam hati kita itu akan keluar. Bukankah Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, dalam Yohanes pasal yang ke-15, kamu memang telah bersih oleh karena firman yang kamu dengar. Jadi ketika kita mendengar, membaca, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, itulah yang akan membersihkan hidup kita. Kita lihat, ya, ayat yang ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan yang bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya untuk mendengar dan untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi ketika kita merenungkan dan kemudian kita meneliti kebenaran firman Tuhan, mempelajari kebenaran firman Tuhan, lagi-lagi kita lihat di sini, firman Tuhan itu mengalami proses dalam hidup kita, dan dikatakan firman itulah yang akan memerdekakan kita. Ya, bukankah Paulus berkata, ya, dikatakan kerjakanlah keselamatanmu. Artinya kita dalam proses mengikut Tuhan, kita terus-menerus membutuhkan proses. Dan satu proses yang harus terjadi adalah ketika kita mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, menelitinya, maka firman Tuhan itulah yang akan memerdekakan kita. Dia yang akan meluruskan cara berpikir kita yang salah. Dia yang akan memberikan kepada kita hati yang bijaksana. Dia yang akan memberikan kelemah lembutan. Dia yang akan memberikan segala yang indah yang harusnya keluar dari mulut kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita perhatikan dalam pembacaan ini. Mari coba kita perhatikan dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Satu bagian firman Tuhan yang sudah sangat kita kenal bersama. Kita perhatikan bagian firman Tuhan ini, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
maka kita akan menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Sekarang, apa akibatnya kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan? Saya akan coba memberikan satu ilustrasi pada bagian ini supaya kita semakin jelas. Saya akan mencoba memberikan satu ilustrasi. Ya, sebenarnya ketika kita menghadapi tahap-tahap mulai dengan mendengar, membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mempelajari kebenaran firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan itu, saya gambarkan dengan 5 jari kita yang secara berturut-turut memegang satu benda. Saya menggambarkan yang pertama, ketika kita hanya mendengar firman Tuhan, sama halnya dengan gambaran kita hanya memegang satu benda. Di tangan saya ada pena dengan satu jari. Apakah satu jari yang memegang benda ini memiliki kekuatan? Apakah dengan hanya mendengar firman Tuhan kita telah kuat? Coba kita buktikan. Ketika ada satu kekuatan lain yang mencoba mendobrak, yang mencoba menarik benda yang kita sedang pegang, coba kita perhatikan. Bukankah dengan begitu mudahnya benda itu akan keluar dari genggaman kita karena kita hanya mendengar. Yang kedua, saudara, mungkin kita tidak hanya mendengar tapi kemudian kita sudah membaca. Itu sama dengan ketika kita memegang satu benda dengan 2 jari. Kita perhatikan, apakah dengan memegang benda ini dengan 2 jari apakah cukup? Artinya, apakah dengan mendengar kemudian membaca? Ketika ada kekuatan lain yang menggoda, yang mencoba merampas apa yang menjadi pegangan kita, apakah kita telah kuat? Coba kita perhatikan. Masih begitu mudah. Yang ketiga, ketika kita mencoba selain membaca kemudian kita mendengar, tapi juga kita merenungkan. Sama halnya ketika kita memegang satu benda itu dengan 3 jari. Kemudian lagi-lagi ada kekuatan, ada pencobaan, ada tantangan yang akan kita hadapi. Apakah cukup ketika kita mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan, cukup untuk kita menjadi kuat ketika ada tantangan? Coba kita perhatikan. Juga masih, meskipun sudah lebih berat, tetapi kita perhatikan masih mungkin. Nah, yang keempat, ketika kita tidak hanya mendengar, membaca, merenungkan, sekarang kita mempelajari. Sama halnya ketika kita berpegang pada satu benda dengan 4 jari. Saudara perhatikan. Wah, ini luar biasa. Kita sudah belajar Alkitab, mungkin kita sudah punya gelar STH, MTH, bahkan dokter, karena kita sudah mempelajari Alkitab. Tapi apakah itu cukup ketika ada tantangan, ada persoalan, ada badai? Coba kita perhatikan. Memang sungguh sangat berat, tapi kita perhatikan benda ini masih dapat dirampas oleh kekuatan lain. Yang terakhir, kuncinya melakukan. Ketika kita memegang benda ini dengan 5 jari, apapun yang terjadi, seberapa besar pun pencobaan yang kita alami, godaan, goncangan, bahkan penderitaan sekalipun. Tapi ketika kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan, sama halnya ketika kita berpegang pada satu benda ini dengan 5 jari, dikunci dengan kata melakukan, maka tidak akan ada sesuatu kekuatan apapun yang akan dapat merampas benda ini dari tangan kita. Tidak akan ada pencobaan apapun yang akan dapat mengalahkan iman kita. Karena apa? Karena kita telah melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita memperhatikan pada bagian-bagian ini, saudara, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, yang pertama dalam ayat-ayat ini dikatakan, kita akan berbahagia.
Kita akan mengalami shalom. Kita akan mengalami keutuhan. Ya, kita akan mengalami damai sejahtera. Ukurannya bukan uang, ukurannya bukan kekayaan, ukurannya bukan kecukupan, tapi damai sejahtera yang melampaui segala sesuatu. Itu yang akan menjadi bagian orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan yang terakhir, ketika kita sudah sampai pada tahap melakukan kebenaran firman Tuhan, di saat itulah kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dalam pembacaan kita ini dikatakan, kita bisa berbagi. Kita bisa menunjukkan ibadah, kualitas ibadah kita yang disertai dengan perbuatan kasih yang bisa menolong anak yatim piatu, janda, dan sebagainya. Kita bisa berbagi, kita bisa menjadi berkat kepada orang lain. Kita tidak hanya menjadi tong kosong nyaring bunyinya, tetapi hidup kita menjadi hidup yang menjadi berkat. Ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dengan demikian saudara, maka jelas ketika hari ini, pada minggu pagi ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, kita mengingat ada 5 jari yang menggambarkan 5 tahapan yang harus kita lalui sampai kepada tahapan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita tiba pada tahapan yang terakhir, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, yakinlah saudara, tidak ada tantangan, tidak ada cobaan, tidak ada pergumulan, tidak ada penderitaan yang akan dapat menggoyahkan kita. Karena apa? Karena kita kuat di dalam Tuhan. Dan pada saat itulah dikatakan hidup kita menjadi hidup yang berbahagia. Pada saat yang sama, pada saat itulah kita menjadi hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan dengan tema menjadi pelaku firman Tuhan pada minggu pagi ini menjadi perenungan bagi kita semua. Dimanapun semua saudara sahabat menyaksikan tayangan ini, ya, dalam ibadah minggu hari ini, biarlah ini menjadi kekuatan yang menopang hidup kita masuki hari-hari yang ada di depan. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Selamat hari Minggu. Salam.